kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, saya di sini sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan mengenai peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tri Romaldo Spiamalun, NIM 18100-218. Penganggaran memegang peranan penting dalam perencanaan dan pengendalian. Perencanaan atau planning adalah proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Anggaran atau budget adalah ekspresi kuantitatif suatu perencanaan yang dinyatakan dalam suatu fisik atau keuangan atau kedua-duanya. Anggaran merupakan metode untuk menerjemahkan tujuan dan strategi organisasi ke dalam bentuk operasional. Pengendalian atau kontrol adalah proses penetapan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya menyimpang dari rencana. Anggaran dapat digunakan untuk membandingkan hasil sesungguhnya dengan hasil yang direncanakan. Jika diperlukan, hasil berbanding tersebut dapat digunakan untuk mengarahkan operasi agar kembali seperti yang direncanakan. Jenis-jenis anggaran. Anggaran sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, anggaran induk atau master budget. Yang kedua, anggaran berkelanjutan atau rolling budget. Dan yang ketiga, anggaran yang selalu diperbarui atau continuously update budget. Saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, anggaran induk atau master budget. Anggaran induk atau master budget adalah sebuah rencana keuangan komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas. Anggaran induk dapat dibedakan menjadi 2, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai anggaran operasional atau operational budget. Itu terdiri atas anggaran aktivitas-aktivitas yang diberlakukan perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan, misalnya penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir anggaran operasional adalah laporan laba rugi dianggarkan atau pro forma. Yang kedua, anggaran keuangan atau financial budget. Ini meliputi anggaran arus kas masuk, arus kas keluar, dan posisi keuangan. Yang kedua, anggaran berkelanjutan atau rolling budget. Dalam anggaran berkelanjutan atau bergulir ini, setelah anggaran 1 bulan direalisasi, anggaran 1 bulan di masa yang akan datang ditambah sehingga perusahaan selalu memiliki anggaran dengan cakupan 12 bulan. Yang berikut, yang ketiga dan terakhir, anggaran yang selalu diperbaharui. Anggaran ini hampir sama dengan anggaran berkelanjutan. Tujuan anggaran ini bukan agar perusahaan selalu memiliki anggaran selama 12 bulan, melainkan untuk memperbaharui anggaran induk setiap bulan saat diperoleh informasi baru. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Enrique Cetari, NIM 18100-239. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Trimalun pada bagian sistem penyusunan anggaran, kemudian ada pendekatan penyusunan anggaran, dan juga ada pengumpulan informasi untuk penganggaran. Yang pertama ada sistem penyusunan anggaran, di mana dalam menyusun anggaran terdapat 3 macam sistem. Yang pertama ada sistem anggaran induk tradisional. Nah, dalam sistem anggaran induk tradisional ini biasanya disebut anggaran inkremental karena untuk penentuan anggaran induknya biasanya didasarkan pada anggaran induk tahun sebelumnya. Yang kedua ada zero based budgeting atau ZBB, di mana ZBB ini biasanya dimulai dengan pembuatan daftar mengenai aktivitas atau program yang dilakukan, kemudian dimasukkan ke dalam paket keputusan atau decision package oleh pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga ada Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS. Nah, PPBS ini hampir mirip dengan ZBB dibandingkan dengan anggaran induk tradisional. Nah, PPBS juga mempunyai prinsip bahwa
alokasi sumber daya organisasi yang terbatas atas aktivitas maupun program yang dilakukan yang menjanjikan hasil yang sangat besar. Oleh karena itu, pada saat penyusunan anggaran PPBS dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama adalah manajemen tingkat atas harus dapat merencanakan sasaran dan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang dalam sebuah organisasi secara strategis. Kemudian yang kedua adalah harus dapat mengidentifikasi semua alternatif yang termasuk di dalam aktivitas maupun program yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah biaya dan manfaat kualitatif maupun kuantitatif pada aktivitas maupun program yang dilakukan harus dapat ditetapkan. Kemudian yang keempat adalah anggaran yang disusun mencerminkan program maupun kegiatan yang dilakukan nantinya akan dialokasikan sesuai dengan program dan aktivitas yang dilakukan disertai dengan perinciannya. Kemudian yang kedua ada pendekatan untuk penyusunan anggaran. Nah, dalam menyusun anggaran tentunya ada dua pendekatan yang paling ekstrim untuk menyusun anggaran induk. Yang pertama ada pendekatan manajemen tingkat atas atau top down. Nah, untuk pendekatan manajemen tingkat atas atau top down ini biasanya dilakukan oleh direktur perusahaan, baik itu direktur penjualan, produksi, keuangan, dan lain sebagainya yang dituntut untuk membuat sebuah perkiraan anggaran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki mengenai perusahaan dan industri. Kemudian yang kedua ada pendekatan rumput akar atau pendekatan akar rumput yang biasanya disebut dengan grassroots approach atau yang lebih kita kenal dengan bottom up. Nah, untuk pendekatan ini biasanya dimulai dari tingkat yang paling bawah. Misalnya ketika kita ingin membuat perkiraan anggaran mengenai penjualan, maka nantinya akan dimulai dari tingkat tenaga penjual. Yang ketiga ada pengumpulan informasi untuk penganggaran. Nah, pada saat penyusunan atau pembuatan anggaran induk, biasanya manajer anggaran dia akan memberikan atau memberitahukan kepada seluruh bagian untuk mengumpulkan informasi mengenai data anggaran. Nah, data anggaran yang dimaksudkan di sini biasanya dapat diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya itu seperti data historis, namun data historis saja tidak cukup untuk membuat perkiraan mengenai masa yang akan datang. Oleh karena itu dibutuhkan data-data tambahan untuk menyokong informasi mengenai data anggaran. Nah, data-data tambahan yang dimaksudkan di sini itu contohnya seperti yang pertama ada perkiraan penjualan, di mana apabila perkiraan penjualan dilakukan secara cermat dan akurat, maka tingkat selanjutnya dapat diandalkan. Yang kedua ada perkiraan variabel lainnya. Nah, selain dari perkiraan penjualan ada perkiraan variabel lainnya. Nah, contoh dari perkiraan variabelnya itu misalnya seperti perkiraan mengenai jumlah biaya dan juga mengenai kas yang terkait. Nah, untuk menentukan perkiraan biaya, kita dapat menggunakan data historis yang sudah ada. Nah, artinya manajer dia dapat membandingkan jumlah biaya yang terjadi pada masa lalu dengan pengetahuan mengenai peristiwa yang mungkin saja terjadi di masa yang akan mendatang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Margarita Yolanda Moo, NIL 1800-220. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Inkentari, yaitu materinya tentang penyusunan anggaran operasional. Dalam penyusunan anggaran operasional ini terdapat 12 anggaran. Yang pertama itu adalah anggaran operasional, di mana anggaran ini proyek yang menunjukkan penjualan setiap produk dalam unit dan rupiah. Yang kedua adalah anggaran produksi. Anggaran produksi ini dimaksudkan agar jumlah unit yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Yang ketiga adalah anggaran pembelian bahan baku, di mana anggaran ini merupakan anggaran yang disusun lebih dahulu mengingat bahan yang sudah tersedia sudah diperlukan. Yang keempat adalah anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung itu menunjukkan bahwa jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biayanya untuk jumlah unit yang dianggarkan atau diproduksi sehingga dalam anggaran tenaga kerja langsung ini memiliki rumus yang rumusnya yaitu anggaran tenaga kerja langsung sama dengan unit yang diproduksi dikali dengan jam tenaga kerja langsung per unit dikali dengan tarif upah tenaga kerja langsung per jam. Yang kelima adalah anggaran overhead.
Anggaran overhead di sini yang dimaksudkan yaitu menunjukkan perkiraan semua biaya unsur produksi yang bersifat tidak langsung. Yang keenam adalah anggaran persediaan akhir barang jadi. Yang dimaksudkan dengan anggaran persediaan akhir barang jadi di sini yaitu anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca. Dalam anggaran persediaan akhir barang jadi ini memiliki rumus yaitu anggaran biaya persediaan akhir barang sama dengan unit persediaan akhir dikali dengan biaya per unit jadi. Yang berikut adalah yang ketujuh adalah anggaran harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan ini yang dimaksudkan adalah anggaran ini digunakan sebagai input dalam menyusun anggaran laporan laba rugi. Yang berikut adalah anggaran biaya pemasaran. Anggaran biaya pemasaran ini menunjukkan bahwa pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas penjualan dan distribusi. Yang berikut adalah anggaran biaya riset dan pengembangan. Nah, anggaran biaya riset dan pengembangan ini bertanggung jawab terhadap pengembangan produk dan produk baru. Yang berikut adalah anggaran biaya administrasi. Yang dimaksudkan dengan anggaran biaya administrasi ini, anggaran ini mencakup taksiran pengeluaran total oleh perusahaan, sama seperti anggaran biaya riset dan pengembangan, serta anggaran biaya penaksiran terhadap atau terkait dengan penjualan. Yang ke-11 adalah anggaran laporan laba rugi. Yang ke-12 adalah anggaran operasional untuk perusahaan dagang dan jasa. Yang dimaksudkan dengan anggaran operasional untuk perusahaan dagang dan jasa ini yaitu anggaran ini lebih banyak diterapkan dalam perusahaan manufaktur. Baik, perkenalkan nama saya Christine Natasha Kelang, NIM 181201145. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu pemateri Yolan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran keuangan. Nah, anggaran lain yang termasuk dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini yang biasa dibuat oleh suatu perusahaan adalah anggaran kas, anggaran neraca, anggaran arus kas, dan anggaran pengeluaran modal. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah anggaran kas. Pengetahuan mengenai arus kas sangatlah penting dalam proses pengelolaan suatu usaha. Sebuah perusahaan mungkin sukses dalam memproduksi dan menjual produk, tetapi terkadang mengalami kegagalan keuangan karena ada masalah terkait dengan waktu arus kas masuk dan keluarnya. Dengan mengetahui kapan terjadinya kekurangan dan kelebihan kas, manajer dapat menentukan kapan perlu meminjam kas dan kapan juga perlu untuk melunasi pinjaman. Anggaran kas sendiri adalah sebuah rencana terperinci yang menunjukkan perkiraan sumber dan penggunaan kas. Anggaran kas memiliki 5 bagian utama, yaitu yang pertama adalah jumlah kas yang tersedia. Jumlah kas yang tersedia terdiri atas 2 bagian, yaitu saldo kas awal dan perkiraan penerimaan kas. Perkiraan penerimaan kas meliputi penerimaan dari semua sumber kas, periode yang bersangkutan. Yang kedua adalah pengeluaran kas. Merupakan daftar semua pengeluaran kas yang telah direncanakan untuk dikeluarkan pada periode yang bersangkutan. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan kas. Merupakan perbandingan antara jumlah kas yang tersedia dan jumlah kas yang dibutuhkan. Kebutuhan kas adalah jumlah pengeluaran kas ditambah saldo kas minimum yang diperlukan. Saldo kas minimum adalah jumlah kepemilikan yang paling rendah yang perlu dan biasanya ditentukan oleh atau berdasarkan kebijakan dari suatu perusahaan. Yang keempat adalah pendanaan. Pendanaan adalah anggaran kas. Di sini terdiri atas pinjaman dan pembayaran utang. Jika terjadi kekurangan kas, bagian pendanaan akan menunjukkan jumlah yang perlu dipinjam. Begitu juga sebaliknya, jika terjadi kelebihan kas, maka bagian pendanaan akan menunjukkan rencana pembayaran utang termasuk bunganya. Yang kelima adalah saldo kas. Bagian terakhir dari anggaran kas adalah saldo kas akhir yang direncanakan. Untuk mendapatkan kelebihan dan kekurangan kas, kebutuhan kas harus dikurangi dengan pengeluaran kas dan saldo kas minimum. Padahal saldo kas minimum sesungguhnya bukan pengeluaran. Oleh karena itu, untuk mendapatkan saldo akhir yang direncanakan, saldo kas minimum harus ditambahkan kembali. Rumus perhitungan anggaran kas sebagai berikut. Saldo kas awal
tambah anggaran penerimaan kas. Saldo kas akhir sama dengan selama satu periode dikurangi anggaran pengeluaran kas selama satu periode. Yang kedua adalah anggaran neraca. Anggaran neraca disusun berdasarkan informasi yang dibuat dalam posisi keuangan tahun sebelumnya dan anggaran lain dalam anggaran induk. Ketiga adalah anggaran laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan perubahan kas dan setara kas dalam satu periode. Penerimaan dan pengeluaran kas dalam laporan arus kas dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama adalah aktivitas operasi. Aktivitas operasi melibatkan produksi serta penyerahan barang dan pemberian jasa. Yang kedua adalah aktivitas investasi, meliputi pemberian pinjaman dan penerimaan pelunasan, perolehan dan pelepasan instrumen utang dan ekuitas, serta perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset produktif lainnya yang dimiliki atau digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa oleh suatu perusahaan. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan, meliputi perolehan sumber daya dari pemilik dan pemberian imbal hasil dan pengembalian investasi kepada pemilik. Perolehan pinjaman uang dan pelunasan pokok pinjaman atau pelunasan kewajiban lainnya, dan perolehan dan pengembalian sumber daya yang diperoleh dari kreditur melalui kredit jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desi Panggidaya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Christine, dan di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari proses anggaran induk tradisional. Proses anggaran induk tradisional dapat memberikan manfaat dan keuntungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan anggaran induk memberikan pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan pemecahan masalah. Dalam hal ini, manajemen wajib mempelajari dan mengevaluasi secara sistematis setiap aspek usaha dalam rangka menyusun anggaran periodik, sehingga hal itu memberi kesempatan untuk dilakukan pengkajian ulang terhadap setiap tahap operasi secara periodik. Yang kedua, penyusunan anggaran induk memberikan anggaran arah tujuan bagi manajemen di semua tingkatan. Penyusunan anggaran induk ini membantu pengembangan suasana berorientasi keuntungan di semua organisasi, serta dapat menimbulkan penggunaan sumber daya secara efisien. Yang ketiga, penyusunan anggaran induk meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan. Proses penganggaran ini memberikan cara untuk mengkoordinasi usaha semua bagian perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, proses penganggaran merupakan mekanisme untuk menggalang gagasan dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Keterampilan dan pengetahuan dari semua manajer diperlukan untuk mengembangkan anggaran induk yang paling efektif, sehingga diperlukan partisipasi karyawan dari semua tingkatan agar tidak hanya memungkinkan munculnya gagasan yang terbaik. Yang kelima, anggaran yang menyediakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja yang sesungguhnya dan kemampuan manajerial para eksekutif. Hal ini akan mendorong para manajer untuk merencanakan dan melaksanakan semua aktivitasnya secara efisien sehingga meningkatkan output dan mengurangi biaya. Yang berikut adalah kelemahan dari proses anggaran induk tradisional. Yang pertama, berorientasi departemen dan tidak memperhitungkan keterkaitan antar departemen. Jika suatu departemen tidak dapat menghabiskan sumber daya yang dianggarkan, maka tahun berikutnya akan kesulitan untuk menaikkan anggarannya, atau bahkan sekedar mendapatkan anggaran dalam jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, statis dan tidak dinamis. Sifat statis anggaran bertambah dengan digunakannya anggaran tahun terakhir sebagai dasar untuk menyusun anggaran tahun sekarang. Pendekatan penganggaran ini disebut sebagai pendekatan inkremental. Yang ketiga, berorientasi hasil bukan proses. Orientasi pada hasil daripada proses dapat mengakibatkan manajer memisahkan proses dari outputnya. Apabila anggaran dipicu oleh sumber daya daripada dipicu output, maka manajer akan konsentrasi pada sumber daya dan gagal melihat kaitan antara sumber daya dan output. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bernadina Listina Howarnahak, NIM 1810216. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya Desi Ratnafangidaya. Nah, materi yang akan saya bawakan di sini adalah yaitu tentang anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian. Kita ketahui bahwa anggaran merupakan alat yang berguna untuk pengendalian untuk dapat digunakan dalam evaluasi kinerja. Nah, di dalam anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Nah, itu yang pertama, menentukan berapa jumlah anggaran yang akan dibandingkan dengan hasil sesungguhnya. Nah, pertimbangan yang kedua adalah menyangkut dampak anggaran terhadap perilaku manusia.
Di dalam anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian dapat dibagi menjadi perbandingan anggaran statis dan anggaran fleksibel. Perbandingan anggaran statis dan anggaran fleksibel ini maksudnya bahwa anggaran statis penting untuk perencanaan, tetapi kurang berguna untuk pengendalian. Artinya adalah bahwa karena tingkat aktivitas yang diperkirakan jarang sama dengan tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pendapatan dan biaya yang dianggarkan pada aktivitas yang diperkirakan tidak dapat langsung dibandingkan dengan pendapatan dan biaya yang sesungguhnya terjadi pada tingkat aktivitas yang berbeda. Di dalam perbandingan anggaran statis dan anggaran fleksibel dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama anggaran statis dan yang kedua adalah anggaran fleksibel. Saya akan menjelaskan pada poin yang pertama, yaitu tentang anggaran statis. Nah, maksud dari anggaran statis adalah anggaran induk disusun berdasarkan tingkat aktivitas tertentu sehingga bersifat statis. Pendapatan dan biaya yang disusun untuk anggaran statis tergantung pada tingkat aktivitas yang jarang sama dengan aktivitas sesungguhnya, sehingga anggaran tersebut tidak banyak berguna untuk pembuatan laporan kinerja. Dan yang kedua adalah anggaran fleksibel. Nah, maksud dari anggaran fleksibel ini adalah anggaran yang menyediakan perkiraan biaya pada satu kisaran aktivitas atau menyediakan perkiraan biaya pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Penganggaran fleksibel dapat digunakan dalam perencanaan untuk menunjukkan berapa jumlah kinerja biaya yang akan terjadi pada berbagai aktivitas. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Iksan Lani. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iksan Lani. Saya melanjutkan penjelasan dari Saudari Beradina Listina Warnahat yang membawakan materi tentang dimensi perilaku dalam penganggaran. Anggaran di sini digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajer. Dari evaluasi tersebut dapat menentukan keuangan dan karir manajer ke depannya. Sehingga anggaran dapat berpengaruh signifikan atau sangat berpengaruh terhadap perilaku manajer. Anggaran dapat mempengaruhi perilaku secara positif ataupun negatif tergantung bagaimana anggaran tersebut digunakan atau tergantung bagaimana manajer mengelola anggaran tersebut. Perilaku positif dapat terjadi apabila tujuan individu manajer dan tujuan organisasi selaras dan manajer memiliki dorongan untuk mencapainya. Administrasi anggaran yang tidak tepat dapat menimbulkan reaksi manajer negatif. Dari administrasi yang tidak tepat tersebut dapat menimbulkan kerugian atau perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau gulung tikar karena reaksi negatif tersebut, karena manajer lebih mementingkan tujuan individunya dibandingkan tujuan organisasi atau tujuan bersama. Di sini saya menyampaikan bahwa sistem penganggaran yang ideal yaitu yang mencapai keselarasan tujuan dan mendorong manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang beretika. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lucia Gaeda, NIM 18100200045. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Karakteristik sistem penganggaran yang baik. Sistem penganggaran yang ideal adalah yang dapat mencapai keselarasan tujuan dan mendorong manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang beretika. Ciri tersebut meliputi umpan balik menaik kinerja yang sering, insentif keuangan dan non-keuangan, partisipasi standar yang realistis, keterkendalian biaya, dan penggunaan beberapa ukuran kinerja. Yang pertama adalah umpan balik mengenai kinerja yang sering. Laporan kinerja yang sering diberikan dapat memperkuat perilaku positif dan memberi waktu dan kesempatan kepada manajer untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua adalah insentif keuangan dan non-keuangan. Insentif adalah cara yang digunakan untuk mendorong manajer bekerja mencapai tujuan organisasi. Insentif dapat positif dan negatif. Yang ketiga adalah penganggaran partisipasif. Partisipasif terdiri atas dua konsep, yaitu proses dan konten. Proses mengacu pada tindakan untuk berpartisipasi, dan konten mengacu pada tujuan bersama yang diinterialisasi oleh setiap anggota kelompok. Yang keempat adalah standar realistis.
jumlah yang dianggarkan akan digunakan sebagai pedoman kinerja. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk memastikan biaya dianggarkan dapat digunakan sebagai pembanding yang setara dengan biaya sesungguhnya. Yang kelima, keterkendalian biaya. Biaya terkendali adalah biaya yang dapat dipengaruhi oleh manajer yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah banyak ukuran kinerja. Organisasi sering melakukan kesalahan menggunakan anggaran sebagai satu-satunya ukuran kinerja manajer. Penekanan yang berlebihan terhadap ukuran ini dapat mendorong perilaku disfungsional yang disebut milking the firm atau rabun jauh atau miopik. Perilaku rabun jauh terjadi jika seorang manajer mengambil tindakan yang meningkatkan kinerja anggaran dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang berpengaruh buruk terhadap perusahaan. Sekian presentasi saya. Terima kasih, perkenalkan nama saya Mania Sentenius, akan melanjutkan penjelasan dari anggota kelompok. Di sini saya akan membahas mengenai contoh kasus. Contoh kasus yang kami ambil sini adalah contoh kasus dari perusahaan industri untuk tas anak-anak. Jadi perusahaan ini merencanakan penjualan di beberapa daerah secara kuartalan sebanyak 200.000 unit selama tahun 2006. Untuk anggaran penjualannya selama 4 kuartal itu, yang pertama untuk kuartal pertama itu 20.000 unit, kuartal kedua 60.000 unit, kuartal ketiga 30.000 unit, dan kuartal keempat itu 18.000 unit. Untuk harga jual masing-masing kuartal itu sebesar 1.000. Untuk tagihan kas pada kuartal 4 itu pada tahun sebelumnya itu masih 3.100.000 yang masih harus ditagih. Lalu ada tagihan kas penjualan itu. Untuk tagihan kas penjualan itu untuk tagihan kas penjualan ini 70% ditagih dalam kuartal penjualan, sedangkan sisanya itu ditagih untuk kuartal berikutnya. Yang berikut anggaran penjualan. Jadi untuk anggaran penjualannya itu bisa teman-teman lihat di tabel. Itu ada ekspektasi penjualan. Ekspektasi penjualan untuk kuartal 1 itu 20.000 unit, untuk kuartal 2 60.000 unit, untuk kuartal 3 30.000 unit, dan untuk kuartal keempat itu 18.000 unit. Jadi jumlah ekspektasi penjualan penjualannya itu sebesar 12.800. Untuk harga jual per unitnya itu untuk harga jual per unitnya itu masing-masing kuartal itu 1.000. Jadi jumlah penjualannya itu untuk kuartal pertama 20.000 dikalikan dengan 1.000 hasilnya 20 juta. Begitu juga untuk kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat masing-masing dikalikan dengan 1.000 sehingga kuartal keduanya itu hasilnya 60 juta, kuartal ketiga 30 juta, dan kuartal keempat itu 18 juta. Jadi jumlah penjualannya untuk 4 kuartal itu sebesar 128 juta. Untuk skedul ekspektasi penagihan kasnya, piutang usaha itu yang masih harus ditagih di tahun sebelumnya itu sebesar 3.100.000. Untuk penjualan per kuartalnya, untuk yang pertama itu untuk penjualan kuartal 1, penjualan kuartal pertama, penjualan kuartal dikalikan dengan 70%, hasilnya adalah 14 juta. Untuk kuartal kedua itu kuartal kedua 60 juta. 60 juta dikalikan dengan 70 juta itu hasilnya 42 juta. Tetapi karena 30%-nya itu ditagih di kuartal berikutnya, jadi untuk kuartal 1 itu tidak dikalikan dengan 30%, tapi untuk kuartal kedua harus dikalikan dengan 30%, sehingga hasilnya adalah 60 juta dikalikan dengan 30%, hasilnya itu 60 juta. Lalu untuk kuartal ketiga itu 30 juta dikalikan dengan 70%, hasilnya itu 21 juta. Untuk 18 juta itu dapatnya dari 14 juta untuk di kuartal pertama dikalikan dengan hasil perkalian dari 60 juta dikalikan dengan hasil dari penjualan untuk 60 juta dikalikan dengan 30% yang 30% tagihan yang ditagih di kuartal berikutnya itu sebesar 18 juta. Lalu untuk kuartal keempat itu 18 juta dikalikan dengan 70%, hasilnya itu 12.600.000. Jadi jumlah kas yang masih harus ditagih untuk masing-masing kuartal itu sebesar untuk kuartal 1 itu 14 juta, untuk kuartal 2 itu 4
juta, untuk kuartal kedua itu 480 juta, untuk kuartal ketiga 390 juta, untuk kuartal keempat 216 juta. Jadi jumlah kas yang masih ditagih selama 4 kuartal itu adalah sebesar 12.570.000.